warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kita memulai pelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelumnya Ibu ingin mengabsen kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Oh, ada orang. Ada dari mana beliau? Sakit izin apa? Oke ya. Baiklah, sebelum kita mulai materi, kita menyanyikan yel-yel dulu lah ya, supaya pembelajaran ini ya lebih rileks dan lain sebagainya ya. Oke, yel-yelnya ada hafal? Oke, kita mulai. Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Ya, semangat ya belajarnya. Ya, Iya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, tentang teori-teorinya. Ada yang tahu teori-teori apa saja yang telah berkembang di Indonesia? Teori udara, teori Cina. Oke. Pada abad keberapa Islam masuk ke Indonesia? Pada abad ke-7 Masehi. 7 Masehi. Oke ya. Nah, jadi materi kita hari ini akan mempelajari tentang proses masuknya Islam bagaimana, ya, teori-teori apa saja, kapan, ya. Nah, itu materi yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, silakan kalian melihat video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan materi perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menganalisis jalur dan proses masuknya Islam di Nusantara. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Ketiga, siswa dapat menganalisis proses masuknya Islam di Nusantara. A. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, pada abad ke-15 dan ke-16 di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, di antaranya yang pertama letak geografis, kedua keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, kesenian, serta sastra. B. Jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori India. Teori ini dikemukakan oleh Piznapel, Mufti Fatimi, dan seorang orientalis dari Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia yang bernama Hortus. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Kambai, Gujarat, India. 2. Teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold
ya. Berikutnya kalian menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalian diskusikan tentang materi tadi ya. Setelah itu kalian simpulkan. Silahkan kalian diskusikan dulu. Sudah dibuat kesimpulannya? Kalau sudah, silakan presentasi dari kelompok pertama untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Ibu kasih waktu. Berdua. Kelompok 1. Berdua Ibu. Satu orang Ibu. Atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya ingin mempresentasikan jalur masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Pertama ada dua jalur yang dapat saya simpulkan atau dua teori jalur masuknya Islam ke Nusantara. Teori pertama itu adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Bisnepal Mokyute Fatimi dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoek Hoogronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambay, Gujarat, India. Dan simpulan kami pada teori Arab adalah teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan Barat Timur sejak abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Mungkin segitu yang dapat saya simpulkan tentang teori awal masuknya Islam ke Nusantara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Bagaimana sih cara Islam tuh bisa berkembang luas di Indonesia? Tentunya ada banyak strategi yang dilakukan oleh para penyebar Islam, tetapi ada dua metode yang kami simpulkan yang paling utama. Yang pertama ada politik, di mana proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga pasti masuk Islam. Contohnya di Maluku dan Sulawesi. Lalu yang kedua ada pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan dari kesimpulan strategi dakwah Islam dari kelompok 2. Atas kekurangannya saya ucapkan permintaan maaf. Sekian, terima kasih. Kita kasih aku dulu untuk kelompok 2.
itu kita harus menggunakan cara-cara yang santun ya, cara yang bersahabat ya, cara yang damai, karena tidak ada sistemnya kekerasan ya. Yang kedua, kita meneladani tokoh-tokoh ya, terutama dalam perjuangan dalam menyampaikan ajaran Islam. Contoh keteladanan para ulama dan para wali serta para anbiya sebelumnya ya. Yang ketiga, kita menyampaikannya ini harus berlaku uswatun hasanah ya, dengan cara yang baik ya. Yang berikutnya itu adalah persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan itu lebih baik ya. Yang berikutnya terakhir ya, nah, terutama dalam proses peneladanannya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, oke, sudah paham dan jelas, tapi setidaknya Ibu memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu ya, akan Ibu kasih jawab ya, yang bisa ya. Nah, yang pertama, apa saja jalur proses masuknya Islam ke Indonesia? Ada yang tahu? Ayo, pedagang Wakwi, silakan. Jalurnya apa saja, Wakwi? Baik, saya menyimpulkan tadi dari materi yang Ibu sampaikan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur ada 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Di mana proses masuknya Islam melalui 6 proses. Yang pertama, Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, ada juga yang melalui perkawinan, ada juga yang melalui politik, pendidikan, masuk ke Indonesia melalui kesenian, dan yang terakhir itu Islam masuk ke Indonesia melalui tasawuf. Oke. Oke ya, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian, tapi sebelum kita tutup, marilah kita menyanyikan Mars Madrasah. Apakah? Siapa yang ingin memimpin? Silakan, Jandra. Boleh berdiri, silakan. Semboyan bangsa Indonesia. Silakan kalian kerjakan ya. Dibagikan. Silakan dibagikan ya. Ini boleh dikerjakan. Silakan. Bu. Oke, baiklah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin.